Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Kusmardani, NIM 251164029. Di sini saya akan membacakan buku Ilmu Negara oleh Soehino. Asal mula negara. Kapankah timbulnya ilmu negara? Adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah bersamaan dengan adanya negara. Negara adanya mendahului, jadi tegasnya adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah setua umur dari mulai adanya negara. Jauh sebelum adanya pemikiran tentang negara dan hukum, negara telah ada. Kita ingat misalnya adanya negara-negara Babilonia, Mesir, dan Assyria. Negara-negara ini adanya sekitar abad ke-18 sebelum Masehi dengan sistem pemerintahannya yang sangat absolut. Tetapi di samping itu, pada zaman bangunannya, peradaban manusia dan juga raja-raja yang memerintah dengan baik hati, yaitu dengan memberikan undang-undang yang menjamin hak-hak daripada para warga negaranya. Raja yang berbuat demikian kiranya adalah raja dari Babilonia yang bernama Hammurabi yang memerintah sekitar tahun 1800 Masehi, yang terkenal mempersatukan negara yang semula terpecah belah. Jika di atas dikatakan bahwa adanya pemikiran tentang negara dan hukum itu tidaklah setua daripada adanya negara itu sendiri, lalu apakah kiranya yang menyebabkan keadaan itu demikian? Keadaan demikian ini dapat dijelaskan bahwa pada zaman purba atau zaman kuno, raja-raja itu memerintah dengan sewenang-wenang karena kuasaannya yang absolut. Orang tidak sempat mempersoalkan tentang negara, mengapa orang-orang tertentu itu berkuasa sedangkan orang lain tunduk. Apa dasar kekuasaan penguasa itu, dan lain sebagainya. Ketidaksempatan itu tegasnya bahwa pada waktu itu orang tidak mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara bebas. Tetapi meskipun demikian, kita tidak boleh beranggapan bahwa pada zaman purba itu belum ada ilmu, karena pada zaman itu memang telah ada berbagai macam ilmu, misalnya ilmu perbintangan, kesehatan, kesusilaan, filsafat, pelayaran, dan sebagainya. Tetapi ilmu mandiri seperti yang dikenal orang sekarang ini belum ada, apalagi yang bersifat teratur dan sistematik, karena pada zaman purba itu segala pembicaraannya dicampur adukan saja. Misalkan suatu ilmu itu membicarakan ya filsafat, kesusilaan, kesehatan, pelayaran, dan sebagainya. Apalagi ilmu kenegaraan seperti yang kita bicarakan sekarang ini terang belum ada. Pada zaman purba itu belum ada ilmu kenegaraan yang mempersoalkan semua keadaan negara, sebab ini adalah suatu ilmu yang mengandung bahaya bagi kekuasaan para penguasanya dan dapat mengancam kedudukan dan kewibawaan penguasa negara. Padahal penguasa pada zaman purba itu merupakan penguasa yang kekuasaannya bersifat absolut, wewenang menentukan hidup matinya seorang, jadi menguasai segala segi kehidupan di dalam negara, baik kehidupan yang bersifat lahiriah atau keduniawian maupun kehidupan yang bersifat keagamaan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan kalau penguasa itu kemudian menekankan melarang adanya pemikiran tentang negara dan hukum. Jadi, oleh karena ilmu kenegaraan itu menyangkut soal wewenang daripada penguasa, dasar wewenang daripada penguasa, maka ilmu kenegaraan atau pemikiran tentang negara dan hukum itu baru dapat timbul dan berkembang bila susunan negaranya, kemasyarakatannya sudah mengizinkan akan adanya kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Ingatlah bahwa ilmu itu hanya dapat timbul dan berkembang bila ada kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan kebebasan ini sangatlah tergantung pada cara atau sistem pemerintahan negara. Jika pemikiran tentang negara dan hukum itu tidak mendahului ataupun bersamaan dengan adanya negara atau pembentukan dan pertumbuhan peradaban, karena merupakan gejala sosial atau gejala kemasyarakatan yang menampakkan diri setelah berabad-abad lamanya setelah negara atau peradaban itu ada, maka pemikiran tentang negara dan hukum itu baru akan kita jumpai di tempat atau di negara, di mana sistem ketatanegaraannya memberikan kemungkinan kepada para warga negaranya untuk secara bebas mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara kritis. Keadaan itu menurut sejarah kenegaraan terjadi mula-mula pada bangsa Yunani kuno dalam abad ke-5 Masehi, yaitu di Athena. Jadi bangsa Yunani kuno lah yang pertama-tama memulai mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum. Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat secara kritis dan jujur dimulai pada bangsa Yunani kuno. Kalau demikian, apakah kiranya menyebabkan adanya keadaan demikian itu? Banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Yang pertama, adanya sifat agama yang tidak mengenal ajaran Tuhan yang ditetapkan sebagai kaidah atau kanon. Yang kedua, keadaan geografi negara tersebut yang menjerumuskan kepada perdagangan dan perantauan sehingga bangsa Yunani sempat bertemu dan bertukar pikiran dengan bangsa-bangsa lain. Bentuk negaranya yaitu republik, demokrasi, sehingga rakyat memerintah sedikit dengan tanggung jawab sendiri. Keempat, kesadaran bangsa Yunani sebagai suatu kesatuan. Yang kelima, semuanya itu nomor 1 sampai nomor 4 menjadikan orang-orang bangsa Yunani sebagai orang-orang ahli pikir dan bernegara. Jadi dengan demikian, berpikir secara filosofis dan kritis sudah dimulai pada zaman Yunani kuno, yaitu Miletus, salah satu kota di Yunani, tetapi pada waktu itu yang berkembang adalah filsafat barat, dan perhatiannya pada mulanya ditunjukkan semata-mata kepada kosmos, pada bentuk dan susunan alam semesta. Sedangkan sekarang perhatian itu ditunjukkan pada masyarakat manusia dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Perlulah kiranya diperhatikan bagaimana kiranya mulainya sejarah pemikiran tentang negara dan hukum dari bangsa Yunani kuno itu. Setelah Raja Parisles wafat pada tahun 429 Masehi di Athena, mulai berkuasa radikalisme demokrasi menjadi masalah bagi banyak orang dan meminta pemecahan dengan segera. Maka timbullah zaman filosof-filosof Yunani yang besar. Banyak pemuda-pemuda minta ketegasan dan pimpinan. Oleh karena itu mereka sebentar lagi akan mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Banyak orang yang hendak memenuhi keinginan itu semata-mata untuk kepentingan diri sendiri saja. Dari jauh datanglah mereka menawarkan jasa mereka, siap sedia menguraikan hal-hal yang didengar asal saja mereka diberi imbalan jasa yang layak. Negeri asal mereka kebanyakan adalah Asia Kecil, yaitu daerah perbatasan dari peradaban Timur dan Yunani. Nama mereka ialah kaum Sofis. Tetapi sayang mereka ini kemudian akan mendapatkan nama yang buruk karena cara berpikir mereka. Mereka mengukur segala-galanya pada diri sendiri sehingga mereka memperbesar ketidaktahuan dan mereka membenarkan setiap orang sehingga objektivitas sama sekali hilang. Mereka hanya menetapkan apa yang menjadi soal dengan menunjukkan pada keadaan bahwa apa yang hak untuk yang satu tidaklah demikian untuk yang lain, sehingga dengan dan perselisihan demikian pertentangan diperbesar dengan tiada usaha mencari dan mencapai pemecahan soal secara umum. Demikianlah halnya dengan pengertian yang mereka berikan. Menurut anggapan mereka, hukum itu adalah hak dari yang terkuat yang dipaksakannya pada orang-orang lain untuk kepentingan sendiri. Cara berpikir yang demikian, yang rupanya cocok dengan hubungan antara raja dengan rakyatnya di kerajaan Timur, bertentangan dengan pikiran nasional daripada demokrasi Yunani di Athena, yang mencari pedoman-pedoman yang baik untuk pemerintahan segera negara mereka. Dengan seorang pujangga besar Yunani kuno yaitu Socrates yang selalu bertukar pikiran dengan kaum Sofis, mulailah berkembang kesadaran pikiran yang kemasyarakatan bangsa Yunani. Justru Socrates selalu mencari ukuran-ukuran objektif tentang baik dan buruk, indah dan jelek, hukum dan tidak hukum, dan sebagainya. Ini semua akan dapat ditemukan oleh karena suksma dan jiwa manusia merupakan bagian daripada alam semesta. Zaman Yunani kuno, dengan sekedar uraian di atas sampailah kita pada pembicaraan mengenai salah satu pokok pembicaraan kita, yaitu asal mula negara. Maksudnya, dengan cara bagaimanakah sesuatu yang disebut negara itu terbentuk atau terjadi. Pemikiran ini telah dimulai juga sejak zaman Yunani kuno. Sarjana pertama yang mengarahkan pemikirannya ke arah itu adalah yang pertama Socrates, meninggal pada tahun 399 Masehi. Menurut Socrates, negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia, sedangkan tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Disinilah tersimpul pikiran demokratis daripada Socrates. Ia selalu menolak dan menentang keras apa yang dianggapnya bertentangan dengan ajarannya, yaitu mentaati undang-undang. Socrates meninggal karena dipaksa atau dihukum minum racun, sebab dianggap merusak alam pikiran dengan kepandaiannya yang telah ada waktu itu. Dengan tidak meninggalkan apa-apa, baik tulisan yang telah dibukukan ataupun yang masih berupa tulisan tangan, bahwa Socrates
hidup terus dalam alam pemikiran tentang negara dan hukum adalah terutama berkat muridnya yang termasyhur, yaitu Plato. Karena Plato di dalam buku-buku karangannya memberikan tempat utama bagi gurunya, yaitu Socrates. Dalam banyak hal buku Plato bersifat tanya jawab, sedangkan jawaban-jawaban itu diutarakan menurut ajaran gurunya, yaitu Socrates. Maka dengan demikian sampailah kita sekarang pada ahli pemikir besar tentang negara dan hukum, yaitu dihasilkan oleh sejarah kenegaraan dari bangsa Yunani kuno. Bentuk negara Yunani kuno masih merupakan suatu polis. Terjadinya itu mula-mula hanya merupakan benteng di sebuah bukit yang makin lama makin diperkuat. Kemudian orang-orang lain yang juga ingin hidup dengan aman ikut menggabungkan diri, bertempat tinggal di sekeliling benteng itu, minta perlindungan keamanan. Maka dengan demikian benteng itu dapat semakin meluas. Kelompok inilah yang kemudian dinamakan polis. Jadi negara pada waktu itu tidaklah lebih daripada suatu kota saja. Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada dalam polis itu tidak hanya mempersoalkan organisasinya saja, tetapi juga tentang kepribadian orang-orang di sekitarnya. Maka dalam keadaan yang demikian ini sebetulnya tidak ada kepribadian daripada orang-orang yang ada di dalam polis itu, karena di dalam segala hal selalu dicampuri organisasi yang mengatur polis. Oleh karena itu dianggap identik dengan masyarakat, dan masyarakat dianggap identik dengan negara atau organisasi yang masih berbentuk polis. Dengan demikian maka dapatlah kita mengerti sekarang mengapa zaman Yunani kuno itu dapat dilaksanakan suatu sistem pemerintahan negara yang bersifat demokratis, yaitu pertama, dengan negara Yunani pada waktu itu masih kecil, masih merupakan apa yang disebut polis atau city state, negara kota. Kedua, persoalan di dalam negara dahulu itu tidaklah serut dan berbelit-belit seperti sekarang ini. Lagi pula jumlah warga negaranya masih sedikit. Yang ketiga, setiap warga negara kecuali yang masih bayi, sakit ingatan, dan budak-budak belian adalah negara immediate dan selalu memikirkan tentang penguasa negara, cara memerintah, dan sebagainya. Kalau di atas telah beberapa kali dikatakan bahwa pada zaman Yunani kuno itu sudah dilaksanakan sistem pemerintahan demokrasi, itu yang dimaksud adalah demokrasi kuno atau demokrasi langsung. Artinya bahwa setiap orang warga negara itu dapat ikut secara langsung memerintah atau ikut secara langsung menentukan kebijaksanaan pemerintahan negara. Dengan keadaan demikian inilah bangsa Yunani di dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum menghasilkan ahli-ahli pemikir. Dan yang kedua ada Plato. Plato adalah murid terbesar dari Socrates. Ia hidup pada tahun 429 Masehi sampai dengan 347 Masehi. Pada tahun 389 Masehi, ia membuka sebuah sekolah filsafat di Athena yang bernama Akademia. Selama 40 tahun ia mengajar pada sekolah tersebut, dan selama itu pula ia banyak menulis buku maka berlainan dengan gurunya, yaitu Socrates. Plato banyak meninggalkan buku-buku karangannya. Buku-bukunya kebanyakan ditulis dalam bentuk tanya jawab, dan dalam percakapan itu gurunya Socrates selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Dengan cara demikian Socrates meskipun tidak meninggalkan tulisan-tulisan apapun, namanya dapat diabadikan dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum. Buku-buku Plato yang terpenting di dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum adalah Politeia atau Negara. Buku ini memuat ajaran-ajaran Plato tentang negara dan hukum. Buku ini kemudian dilanjutkan dalam bukunya yang lain yang diberi nama Politikos atau Ahli Negara. Dan dalam bukunya yang lain yang diberi nama Nomoi atau Undang-Undang, ajaran-ajaran Plato tentang negara dan hukum. Dalam buku-bukunya tadi banyak dipengaruhi oleh pikiran Plato dalam lapangan filsafat. Bahkan sesungguhnya alam pikiran inilah yang melahirkan buku-buku tersebut. Maka sebelum pembicaraan pokok-pokok ajaran Plato tentang negara dan hukum dalam buku-bukunya tersebut, baiklah kiranya dibicarakan terlebih dahulu secara singkat alam pikiran Plato dalam lapangan filsafat tersebut. Plato adalah pencipta daripada ajaran alam cita, Iden-Leer, dan oleh karena itu kemudian aliran filsafatnya disebut idealisme. Menurut ajaran Plato, maka hakikat kebenaran itu terdapat di dalam ide manusia.
Segala sesuatu yang ada di luar diri manusia itu sebetulnya hanyalah merupakan bayangan saja daripada apa yang telah ada di dalam dunia ide manusia. Bentuk daripada benda-benda yang ada di luar diri manusia adalah tidak sama. Misalnya kuda, itu ada hitam, ada yang putih, ada yang besar, ada yang kecil, dan sebagainya. Tetapi meskipun demikian, kita telah mengetahui bahwa benda-benda atau kuda tersebut adalah sejenis. Sebabnya ialah karena bentuk yang murni dari benda baru. Benda itu sebenarnya bukanlah benda yang sama sekali baru, karena benda itu hanyalah sekedar mengingatkan kembali pada bentuknya yang murni yang sudah ada terlebih dahulu di dalam dunia ide, atau oleh karena jiwa manusia itu telah berada terlebih dahulu dalam alam ide cita-cita murni sebelum ia memasuki badan kita. Di sana ia telah melihat ide atau cita dari kuda, dan kemudian ia kenali kuda tersebut dalam bentuk yang kurang sempurna di dunia ini. Ide atau cita-cita itu ialah hal-hal yang sudah ada pada manusia waktu ia lahir. Mencari ilmu pengetahuan berarti menimbulkan kembali ingatan-ingatan dan terbit dari kerinduan jiwa kita akan dunia di mana jiwa kita dulu berada. Dengan ajarannya inilah Plato menjadi ahli pemikir yang pertama yang menerima paham adanya alam tanpa benda, alam serba cita, dan pikirannya atau ajarannya yang demikian itu timbul karena pengaruh pergaulan dengan kaum sofis. Dengan demikian, ia lalu beranggapan bahwa segala pengetahuan yang diperoleh hanya dengan melalui panca indera itu sifatnya adalah sangat relatif, karena pengetahuan yang sempurna itu hanya dapat dilahirkan dari alam rohaniah. Ajaran Plato tersebut nanti akan banyak pengaruhnya di dalam ajarannya tentang negara dan hukum. Misalnya di dalam ajaran tentang tujuan negara, Plato mengatakan bahwa tujuan negara yang sebenarnya adalah untuk mengetahui atau mencapai atau mengenal ide yang sesungguhnya. Sedangkan yang dapat mengetahui atau mencapai ide yang sesungguhnya itu hanyalah ahli-ahli filsafat saja. Maka dari itu pimpinan negara atau pemerintahan negara sebaiknya harus dipegang oleh ahli-ahli filsafat saja. Hal ini nanti akan dibuktikan secara dialektis oleh Plato di dalam ajarannya tentang bentuk-bentuk negara. Sekarang bagaimanakah ajaran Plato mengenai asal mula atau terbentuknya negara? Ajarannya adalah sangat sederhana. Menurut Plato, negara timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena masing-masing orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhannya, karena itu sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing. Tiap-tiap orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara. Tentang hakikat negara, mengenai hal-hal ini, Plato mengatakan bahwa luas negara itu harus diukur atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya, mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan di dalam negara itu. Oleh karena itu, negara sebetulnya pada hakikatnya merupakan suatu keluarga besar. Oleh sebab itu, negara tidak boleh mempunyai luas daerah yang tidak tertentu. Mengenai bentuk-bentuk negara, hal ini sebetulnya masuk di dalam pembicaraan mengenai klasifikasi negara. Tetapi mengingat karena dalam hal ini Plato banyak memasukkan pengaruh ajaran filsafatnya, maka kiranya agar tidak terputus-putus di dalam kita membicarakan ajaran Plato ini, baiklah soal ini kita bicarakan di sini. Sebelum Plato mengemukakan ajarannya tentang bentuk-bentuk negara, didahului dengan mengemukakan suatu pertanyaan. Ilmu negara itu pertama-tama harus mengemukakan suatu soal yang bersifat kesusilaan, keadilan, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan. Dan satu soal yang diajukan oleh Plato ialah, dapatkah orang jahat itu berbahagia? Karena meskipun di mana-mana telah diajarkan tentang kesusilaan, kebajikan, keadilan, tentu masih ada orang yang tidak mau melaksanakannya. Yang meskipun demikian, orang-orang jahat itu sendiri dapat juga menganjurkan kepada orang-orang lain untuk berbuat baik. Ingat saja kan kata-kata pepatah, sapu itu kotor tetapi dapat juga untuk membersihkan. Pemecahan soal diajukan Plato itu dapat dicari dan ditemukan uraiannya mengenai bentuk-bentuk negara. Menurut Plato ada 5 macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat-sifat tertentu daripada jiwa manusia. Bentuk daripada sesuatu negara itu tidak dapat hidup atau bertahan kekal. Oleh karena itu sifat-sifat jiwa manusia
yang merupakan dasar-dasar kehidupan yang prinsipal yang dijalankan sejauh mungkin itu berubah keadaan mereka menjadi buruk dan akhirnya memusnahkan mereka sendiri. Perubahan keadaan ini mengaruhi secara langsung terhadap bentuk negara. Mengapa demikian? Sebabnya bahwa sesungguhnya bentuk daripada suatu negara itu ditentukan oleh bentuk pemerintahannya, sedangkan bentuk pemerintahan itu ditentukan oleh sifat daripada orang-orang yang memegang pemerintahan itu. Selanjutnya, sifat daripada orang-orang itu ditentukan oleh sifat jiwa manusia yang merupakan dasar kehidupan yang prinsipal. Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa orang yang adil adalah orang budiman dan orang baik, sedangkan orang yang tidak adil adalah orang jahat dan tidak berpengetahuan. Ini adalah pencerminan daripada jiwa yang baik akan memerintah baik, sedang jiwa yang jahat akan memerintah buruk. Jadi dengan demikian, sifat kejiwaan manusialah yang sesungguhnya menentukan sikap dan perbuatan manusia. Sekarang marilah kita coba memahami ajaran Plato tentang bentuk-bentuk negara. Menurut Plato, puncak daripada bentuk negara itu adalah aritokrasi. Ini adalah bentuk negara di mana pemerintahannya dipegang oleh para cerdik pandai dan yang dalam menjalankan pemerintahannya itu berpedoman pada keadilan. Disinilah para budiman itu memerintah sesuatu dengan pikiran keadilan. Segala sesuatu ditunjukkan untuk kepentingan bersama agar keadilan dapat merata. Tetapi sesuai dengan sifat-sifat jiwa manusia yang selalu berubah, pemerintahan seperti ini tidak dapat bertahan lama karena golongan yang memegang pemerintahan itu lebih condong kepada keinginan untuk mencapai kemasyhuran dan kehormatan daripada keadilan. Perubahan ini mungkin juga terjadi pada anak keturunannya karena mereka mendapatkan kekuasaan itu secara mudah, maka lalu kurang bertanggung jawab. Mereka memegang pemerintahan itu tidak ditunjukkan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri, sedangkan kepentingan umum diabaikan. Maka apabila pemerintahan aritokrasi itu tidak lagi dijalankan untuk kepentingan umum dan tidak lagi berpedoman pada keadilan karena keburukan telah melanda mereka dan merubah keadaan, terjadilah perubahan dari aritokrasi menjadi demokrasi, di mana demokrasi ini segala tindakan daripada penguasa hanya dilaksanakan dan ditunjukkan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri. Kekayaan dan pendapatan negara digunakan untuk kepentingan mereka sendiri, menjadi milik sendiri. Oleh karena itu kemudian kekuasaan negara jatuh dan dipegang oleh kaum baratawan. Dan ini menimbulkan milik pribadi atau milik partikular, sehingga di dalam masyarakat yang mendapat penghormatan hanya mereka yang kaya-kaya saja. Akhirnya malahan diadakan undang-undang yang menentukan bahwa yang dapat atau berhak memegang pemerintahan itu hanyalah orang-orang yang kaya saja. Sifat jiwa orang-orang memegang pemerintahan ini mempengaruhi sifat pemerintahannya, dan dengan berubahnya sifat pemerintahannya itu mengakibatkan berubahnya bentuk negara dari demokrasi menjadi oligarki. Dalam pemerintahan oligarki ini, orang-orang memegang pemerintahan, yaitu orang-orang kaya-kaya tadi, mempunyai hasrat atau kecenderungan ingin lebih kaya lagi. Keadaan ini menimbulkan kemelaratan umum. Oleh karena itu, lalu sebagian besar daripada anggota masyarakat terdiri daripada orang-orang miskin, sedangkan tekanan dari pihak penguasa semakin bertambah berat. Maka setelah rakyat yang sebagian besar terdiri dari orang-orang miskin itu menyadari keadaannya, bersatulah mereka memberontak melawan para hartawan yang memegang pemerintahan. Setelah pemerintahan negara pindah ke tangan rakyat, maka tentunya yang diperhatikan adalah kepentingan rakyat, kepentingan umum. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat dan kepentingan umumlah yang diutamakan, dinamakan demokrasi. Dalam pemerintahan demokrasi ini, prinsip yang diutamakan adalah kemerdekaan dan kebebasan. Tetapi akhirnya karena kemerdekaan dan kebebasan ini sangatlah didewa-dewakan, timbullah penyalahgunaan, timbullah kemerdekaan dan kebebasan yang tidak terbatas. Orang ingin merdeka semerdeka-merdekanya, ingin bebas sebebas-bebasnya. Keadaan demikian ini disebut anarki, yaitu keadaan di mana setiap orang dapat berbuat sesuka hati. Orang tidak lagi mau diatur, tidak lagi mau diperintah, karena orang ingin mengatur dan memerintah dirinya sendiri. Maka keadaan lalu menjadi kacau balau. Dalam keadaan demikian ini dikehendaki timbulnya pemimpin yang keras, yang kuat, yang dapat mengatasi kekacauan itu. Maka lalu dicari seseorang dianggap mempunyai bakat pimpinan untuk diserahi pemegang pemerintahan. Jadi sekarang pemerintahan hanya dipegang oleh satu orang saja.
Dalam keadaan demikian, hasrat daripada penguasa adalah menjaga supaya tidak ada persaingan terhadap dirinya, dan untuk ini penguasa tidak segan-segan mengasingkan atau menyingkirkan semua musuh-musuhnya atau saingannya. Tindakan demikian adalah jauh daripada keadilan. Negara yang berpemerintahan demikian disebut tirani. Pemerintahan yang demikian adalah pemerintahan yang sangat jauh dari cita-cita keadilan, sebab orang tirani itu selalu berusaha menekankan rakyatnya. Dengan ajarannya di atas, Plato telah membuktikan melalui jalan dialektika bahwa aritokrasi lah yang merupakan pemerintahan yang terbaik, karena hanya keadilanlah, yaitu suatu susunan pemerintahan dijalankan oleh orang-orang berbakat dan bijaksana yang dapat membawa kebahagiaan. Mereka inilah yang dapat mencapai tujuan negara, yaitu mencapai ide yang sesungguhnya. Disinilah Plato memasukkan pengaruh ajaran filsafatnya, sedangkan yang terjelek adalah tirani. Hal ini kecuali pada yang telah diuraikan di atas. Oleh Plato dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Kehidupan jiwa seorang tirani sebagai makhluk yang paling tak berbahagia. Maka tamplaklah seorang penjahat sejati yang hendak memuaskan segala keinginannya meskipun seorang tirani berada di puncak kuasaannya. Ia menjadi mangsa dari semua nafsunya, karena itu sesungguhnya ia lebih sengsara daripada rakyatnya sendiri yang diperintahnya. Ia menyerupai negara yang diperintahnya Tito. Tiada keadaan dapat dipikirkan yang lebih menyedihkan daripada keadaan seorang tiran, sebab ia senantiasa berhadapan dengan keinginan-keinginannya yang makin lama makin bertambah besar. Oleh karena itu ia menciptakan keadaan yang sebaliknya daripada apa yang dia inginkan. Karena tingkah lakunya itu ia tidak dapat mempercayai orang-orang lain lagi, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ia hidup dalam keadaan tak berdaya, seolah dia digoda oleh ketakutan. Dapatkah ia mempercayai orang-orang yang menjaganya? Sebab barang siapa yang tidak menyegani orang lain, takut tidak akan disegani oleh orang lain pula, dan takut akan dihancurkan oleh dalil-dalilnya sendiri. Sewaktu itu makan dan minum, ia takut akan diracuni orang. Sewaktu ia beristirahat dan tidur, ia takut akan disergap dan dibunuh oleh orang lain. Ia tidak dapat bergerak dengan leluasa. Bukanlah seorang yang demikian itu menjadi contoh yang terbaik betapa orang yang mengejar kejahatan itu tidak berbahagia, melainkan menjadi orang yang sangat merana hatinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.